Oke, kita lanjutkan ke diskusi 4 ya. Diskusi 4 ya, mohon maaf ya, diskusi 4 belum saya kasih respon. Insya Allah segera saya kasih respon ya rekan-rekan ya. Bagi yang belum mengerjakan mohon bisa diluangkan waktunya juga untuk mengerjakan diskusi 4. Oke, untuk diskusi 4 pertanyaannya adalah sebuah kontrak asuransi jiwa dibuat antara perusahaan asuransi dan nasabah. Dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa jika nasabah meninggal dunia, maka ahli waris yang merupakan pihak ketiga akan menerima manfaat asuransi. Lalu soalnya analisislah akibat hukum perjanjian ini bagi ahli waris. Oke, kita bahas dasar hukumnya dulu. Jadi dasar hukumnya adalah pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian itu sebetulnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa perjanjian itu sifatnya personal, ya. Sifatnya personal itu artinya adalah hanya mengikat pihak-pihak yang disebutkan saja di dalam perjanjian. Perjanjiannya antara si A dan si B, ya berarti si perjanjian ini hanya mengikat si A dan si B saja, kecuali diperjanjikan lain. Namun, di ayat 2-nya ada pengecualian. Disebutkan bahwa perjanjian ini dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri mengandung suatu janji untuk pihak ketiga itu. Jadi artinya dari ayat 2 ini di dalam kontrak asuransi jiwa tersebut yang memberikan manfaat kepada para pihak itu dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan di dalam KUH Perdata. Karena memang bisa jadi perjanjian tersebut itu mengandung hak-hak dari pihak ketiga juga sehingga dianggap bahwa pengaturan pihak ketiga di dalam perjanjian itu dianggap diperlukan gitu ya. Apalagi kan ini berkaitan dengan asuransi jiwa. Namanya asuransi jiwa itu kan di mana-mana memang yang akan menerima manfaat itu kan bukan orang yang mendaftarkan diri, tetapi memang untuk ahli warisnya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang masih belum paham asuransi jiwa itu apa, ya asuransi jiwa itu kita beli asuransi, kita bayar premi seperti asuransi kesehatan biasa, tapi manfaat asuransi baru bisa kita rasakan, itu apabila orang yang mendaftarkan itu sudah meninggal dunia gitu ya, dan nanti nilai asuransinya akan diberikan kepada ahli waris yang sudah dituliskan di dalam si, apa namanya, perjanjian asuransinya, gitu. Jadi posisi ahli waris dalam perjanjian asuransi jiwa ini, jadi ahli waris ini bukan pihak yang menandatangani kontrak tentunya. Pihak ketiga ini hanya disebutkan saja di dalam, perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi. Namun, ahli waris ini memperoleh hak langsung dari klausul yang menyatakan bahwa jika tertanggung meninggal, maka manfaat asuransi akan dibayarkan kepada ahli waris. Jadi, hak ini timbul setelah peristiwa kematian tertanggung. Tertanggung itu adalah orang yang beli asuransi ya, bukan sejak kontrak ditandatangani. Jadi memang perjanjian kalau asuransi jiwa itu ya memang hak-haknya akan muncul apabila adanya kematian dari si yang membeli asuransi tersebut. Apa saja akibat hukum bagi ahli waris? Yang pertama, ahli waris ini berhak menuntut pembayaran manfaat asuransi kepada perusahaan asuransi setelah terjadi resiko. Resiko ini yaitu kematian dari tertanggung. Jadi hak ini sah karena didasarkan pada janji dalam kontrak antara penanggung dan tertanggung. Jadi ahli waris ini bisa menuntut ke perusahaan asuransi untuk memberikan sejumlah uang yang merupakan bagian dari manfaat asuransi yang sudah dibayarkan selama tertanggung hidup. Kedua, ahli waris ini tidak berkewajiban terhadap kewajiban premi atau syarat lain dalam kontrak, kecuali jika secara tegas disebutkan lain. Tanggung jawab pembayaran premi tetap berada pada tertanggung selama hidupnya. Biasanya sih kalau asuransi jiwa itu memang tidak ada ya, tidak ada ketentuan-ketentuan tertentu yang memberikan kewajiban tertentu kepada si ahli waris. Biasanya memang
kewajiban itu hanya ada pada si tertanggung untuk membayarkan premi selama dia hidup, gitu. Ketiga, hak ahli waris bersifat langsung terhadap perusahaan asuransi. Maksudnya adalah jadi, tidak perlu melalui harta warisan tertanggung, sebab ia memperoleh hak itu berdasarkan perjanjian untuk pihak ketiga. Jadi, tidak perlu ada surat warisan dulu gitu ya, terus, apa namanya, si tertanggung si ahli waris baru mendapatkan, hak-haknya atau si, manfaat asuransi, tidak perlu seperti itu. Langsung, jadi si tertanggungnya meninggal, habis itu asuransi itu wajib langsung mengurus, pemberian manfaat asuransinya itu kepada, ahli waris dari tertanggung tersebut. Keempat, perusahaan asuransi wajib membayar manfaat asuransi sesuai perjanjian kepada ahli waris yang sah. Jika menolak tanpa alasan sah, maka ahli waris dapat menggugat berdasarkan wan prestasi. Jadi, setelah tertanggung meninggal, otomatis kewajiban itu muncul di pihak asuransi, jadi serta-merta pihak asuransi harus segera membayarkan, manfaat asuransi kepada ahli waris. Biasanya sih ahli waris cukup mengirimkan, surat bukti kematian kepada pihak asuransi, nanti asuransi langsung bisa membayarkan, klaimnya gitu ya. Jadi kesimpulan, akibat hukum bagi ahli waris dalam perjanjian asuransi jiwa adalah, ahli waris ini memperoleh hak langsung untuk menuntut manfaat asuransi kepada perusahaan asuransi setelah tertanggung meninggal. Meskipun ahli waris bukan pihak yang mendatangani kontrak. Hak ini timbul karena kontrak asuransi jiwa merupakan perjanjian untuk pihak ketiga yang diatur di dalam pasal 1340 ayat 2 KUH Perdata. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?